Bismillahirrahmanirrahim. Tidak beriman tidak ada kewajiban sholat. Jadi perintah sholat ini dibebankan, ditugaskan, diberikan kepada mereka yang beriman. Ingat ya, karena kalimatnya senantiasa Allah mengawali ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, jadi kalimat hai orang-orang beriman ini menunjukkan bagi siapapun mereka yang beriman, mereka ada perintah untuk melaksanakan ibadah, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu haji, baik itu ibadah zakat, ibadah-ibadah yang lainnya tentunya kalau mereka beriman. Jadi kalau mereka beriman tentunya menerima segala apapun yang menjadi titahnya Allah, menjadi perintahnya Allah, apa yang menjadi kewajiban yang Allah berikan kepada hambanya yang mengaku beriman, maka dia harus menjalankannya. Oleh sebab itu bagi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surat Al-Baqarah. Kalau kita membuka jadi surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang ke-238. Di situ Allah menyatakan di dalam kalimatnya hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi di dalam ayat itu Allah memerintahkan hendaknya engkau menjaga. Ya, jadi kalau sudah kalimat menjaga ini jangan sampai ibadah sholat itu kamu tinggalkan, kamu abaikan, kamu entengkan, kamu remehkan. Karena apa? Sebagian banyak orang yang mengaku Islam tapi dia tidak bisa menjaga sholat. Banyak orang yang KTP-nya Islam tapi ternyata mereka tipu-tipu. Ya, mereka tidak konsekuen, mereka tidak jujur antara ucapan dan perbuatan. Mengaku Islam tapi tidak sholat, KTP-nya Islam tapi tidak sholat. Padahal di dalam ayat ini Allah menyatakan hafidhu. Hafidhu ini mengatakan ya, hafadhu yuhafidhu ifdun. Ya, jadi menjaga itu lebih khusus daripada hanya sekedar perintah untuk mengerjakan. Kalau orang mengerjakan sholat, mungkin Bapak Ibu iya dia dikerjakan, tapi belum tentu itu bisa rutin. Ada orang sholat tapi belum tentu dia rutin. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga sholat, baik itu masalah waktu, masalah ketertibannya, khusyuknya, tumakninahnya, baik itu syarat-syarat kewajibannya, itu belum tentu bisa dijaga dengan baik. Sholat dia, tapi kadang masih bolong-bolong, tidak tertib waktunya, tidak benar sholatnya, itu masih banyak sekali. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali kepada ayat Allah, ini bentuknya adalah perintah. Jadi kalau sudah perintah wajib untuk dijalankan, tidak boleh ditinggalkan, apalagi dianggap remeh, enteng, diabaikan. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, dikatakan man hafadho, barang siapa yang dia menjaga alaiha, yaitu sholat 5 waktunya, karena lahu nurun, maka dia akan mendapatkan cahaya, wa burhanun, dan menjadikan dia bukti nanti pada hari kiamat, ya, wa najatun, dan akan menjadi penyelamat nanti pada hari kiamat, yaumul kiamat. Terus tiang sini ndakne sholat dengan dia menjaga tertib waktunya, tumakninahnya, khusyuknya, dan syarat-syarat yang lainnya, sunnah-sunnahnya di dalam sholat, tata cara sholat yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Nabi, maka insya Allah kata Nabi akan mendapatkan cahaya. Kenapa kok dapat cahaya Bapak Ibu? Karena pada dasarnya sholat itu adalah suatu yang bisa membuat orang itu nanti bercahaya nanti pada hari kiamat.
mulai rambutnya sampai kakinya. Makanya kenapa ketika kita mau sholat diperintahkan berwudu, karena berwudu termasuk syarat sahnya sholat. Kalau orang tidak berwudu maka tidak sah sholatnya. Dan di dalam ajaran wudu, tata cara wudu, Allah sudah memerintahkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6 surat yang kelima, sampun kula terangaken tata caranipun nggih sampun dipun terangaken dening Nabi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mulai berkumur sampai kemudian membasuh tangan, sampai kemudian mengusap kepala dan juga kaki. Jadi mulai rambut sampai kaki itu terkena air, terkena basahan, terkena basuhan, ya, supaya apa? Nanti membuktikan bahwa ketika di hadapan Allah pada hari kiamat, orang yang menjaga sholat ini betul-betul dia memiliki cahaya, nur, mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu bercahaya nanti di hadapan Allah. Berbeda mereka yang tidak pernah mengerjakan sholat, berbeda mereka yang tidak benar sholatnya, dan juga apalagi mereka mengambil air wudhunya tidak pernah basah, tidak pernah tersentuh anggota badannya dengan air wudhu. Bagaimana nanti akan memiliki cahaya di hadapan Allah? Lah, tidak. Orang yang seperti ini para jamaah Bapak Ibu, di hadapan Allah mereka akan gelap, wajahnya hitam, penuh dengan kesengsaraan, terlihat orang yang begitu menghinakan sengsara dan betul-betul rugi nanti di hadapan Allah. Kenapa? Karena tidak memiliki cahaya di dalam tubuhnya, jasadnya, tubuhnya, mulai rambut sampai kaki tidak bercahaya. Padahal cahaya itu adalah bisa menyelamatkan dirinya nanti pada hari kiamat, membuktikan bahwa ini adalah hamba yang beriman, hamba yang taat, hamba yang tunduk patuh kepada Allah dan akan menjadi cahaya nanti. Kenapa Bapak Ibu? Di hari kiamat itu nggak ada lampu loh ya, nggak ada lampu, nggak ada penerangan yang membuat kita nanti betul-betul bisa melihat, bisa memandang, bisa tertuntun, terbimbing kita untuk menuju surganya Allah adalah apa? Nur, cahaya. Disebabkan karena apa? Ya karena sholat kita. Karena sholat kita. Jadi kalau orang tidak pernah menjaga sholatnya dengan benar, maka bagaimana dia akan mendapat bimbingan, tuntunan, arahan dari Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah? Jangan berharap. Meskipun mereka di dunianya banyak lakukan amal-amal kebaikan, tapi sholatnya ini ditinggalkan, apa yang terjadi? Tidak ada manfaatnya, tidak bermanfaat, Bapak Ibu. Makanya kita kembali kepada hadis Nabi, tidak memiliki cahaya, tidak memiliki burhan, bukti dia sebagai orang muslim, orang mukmin. Ingat, orang kalau kerja di satu perusahaan, menjadi pegawai, menjadi karyawan, pembantu, ada nggak pengenalnya? Dia punya bukti. Apa buktinya? Mulai dari KTP, mulai dari KK, gitu, mulai dari alamatnya dia, namanya dia secara jelas. Jadi kalau orang itu tidak pernah sholat, mana buktinya? Dia menyatakan sebagai seorang hamba, ya. Hamba itu apa sih? Hamba itu adalah budak, karyawan, ya. Jadi kalau orang nanti menghadap Allah ketika dia tidak pernah menjaga sholatnya, bagaimana diterima dia oleh Allah? Sebagai hambanya Allah yang baik, sebagai hambanya Allah yang benar-benar iman, yakin adanya Allah, mengakui keberadaan Allah. Allah adalah satu-satunya ilah sesembahan yang disembah. Tapi kalau dia nggak sholat, bagaimana dia akan membawa bukti, burhan? Ini nggak masuk akal, Bapak Ibu. Jadi mereka-mereka yang suka menggampangkan sholat, menganggap remeh sholat itu nggak penting. Nanti yang penting mati nanti di apa? Kirimkan surat Yasin, surat Al-Baqarah, Al-Kahfi, Al-Fatihah. Nah, ini sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak bisa diterima oleh syariat, oleh agama Islam, petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Tidak ada satupun ayat
yang menjelaskan bahwasannya ketika orang tidak pernah sholat, mereka akan selamat hidupnya. Meskipun beribu-ribu doa, beribu-ribu al-fatihah, beribu-ribu sedekah dikirimkan bagi orang yang meninggal dunia semasa hidupnya nggak pernah sholat, tidak akan pernah sampai. Kenapa? Karena tidak punya bukti. Buktinya apa dia sebagai orang muslim? Loh, ini hadis Nabi loh Bapak Ibu nggih. Ingat, pentingnya menjaga sholat 5 waktu di sini kata Allah, jagalah sholat, hafidhu ala sholawat. Sholawat itu bentuk jadi sholatun. Jamaknya bahasa Arab adalah sholawatun. Bukan sholawat kita sholat pada Nabi, bukan. Maknanya surat ini Al-Baqarah 238 adalah menjaga sholat yang 5 waktu. Coba Bapak Ibu, penting ini. Jadi mereka yang semasa hidupnya yang tidak pernah menjaga sholat 5 waktunya, mereka tidak punya bukti pengenal di hadapan Allah. Kamu siapa? Ya, kamu masuk surga? Nggak bisa, nggak ada bukti pengenalnya. Toh. Pekerja karyawan itu ada bukti pengenal, ada tanda pengenal. Bapak Ibu masuk ke Indomaret ya, ke Alfamaret itu mau belanja. Karyawan-karyawannya ada nggak namanya di situ? Ada namanya. Oh ini si A, ini si B. Sebagai bukti bahwa dia pegawai, ada juga pakaian resminya, loh gitu. Semua itu ada buktinya. Kalau itu adalah pegawai pelayan toko, supaya orang tahu nanti kalau ada komplain, ada masalah, ini bisa ditanyakan. Bagaimana nanti pada hari kiamat ketika orang yang tidak pernah ibadah sholat, maka jelas dia tidak punya bukti. Maka Allah tidak akan pernah mengenalnya, Allah berpaling darinya. Kenapa? Karena nggak punya bukti. Ini yang kedua. Yang ketiga, selain dia tidak memiliki cahaya nanti yang bisa menuntun dia masuk surga, kemudian tidak punya bukti. Yang ketiga adalah najatun, dia tidak punya penyelamat. Kenapa? Sholat itu adalah penyelamat. Yang menyelamatkan dari apa ya? Dari siksa api neraka. Karena sholat itu adalah merupakan bagian daripada benteng nanti pada hari kiamat. Ketika orang nanti dihisab, dia lulus sholatnya, maka jelas neraka akan dijauhkan. Jauhnya berapa? Jauhnya dari mata memandang. Dia tidak akan pernah bisa melihat neraka lagi. Alhamdulillah, kalau orang itu dia menjaga sholatnya, tidak akan pernah diperlihatkan neraka. Ingat Bapak Ibu. Ya? Beda kalau orang yang tidak pernah sholat, maka akan ditampakkan neraka nanti pada hari kiamat. Jangankan kepada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, di alam kubur saja dia sudah dibuka pintu-pintu neraka. Hawanya saja itu sudah panas membakar. Di alam kubur itu orang-orang yang mukmin dan orang-orang yang fajir, orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang soleh, orang yang menjaga sholat 5 waktunya dan ibadah kewajiban yang lainnya, itu akan dibukakan pintu-pintu surga, itu sudah terlihat. Gitu, tempat tinggalmu. Di dalam hadis Nabi, ketika orang di dalam kubur, maka saat itulah dia akan dibukakan pintu-pintu surga atau pintu-pintu neraka. Kemudian Nabi mengatakan, ada maka aduka hatta yaumal kiamah. Ini loh nanti calon tempat tinggalmu sampai datangnya hari kiamat. Kalau mereka penghuni neraka, ya sudah, ini calonmu, ini nanti tempat tinggalmu, ini tempat kembalimu di neraka. Kalau orang yang ahlul jannah, maka dikatakan ini loh tempat kembalimu penuh dengan kenikmatan. Kamu akan mendapatkan segala apa yang kamu inginkan dan kamu kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu di alam kubur nggih Pak Bu. Niku wis dipun paringaken pirsa. Panggenanipun tiyang sing ahlul jannah lan ahlun nar, penghuni surga dan penghuni neraka. Makanya mereka yang sudah di alam kubur ini pun ngraosaken samangke. Mereka yang hidup, kita sekarang yang hidup belum tahu karena nggak ngerti ini barang gaib. Coba kalau seandainya orang yang di alam kubur ini cerita, "Weh, sing urip kabeh padha salat, aku saiki disiksa lah." Insyaallah kabeh salat sak donya, nggih.
Nah, karena memang tidak diberitahu. Kenapa? Karena alam kubur dengan alam dunianya adalah barzakhun. Ada barzakh, apa? Benteng, pembatas antara alam dunia dan alam roh. Itu barzakh. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali kepada hadis Nabi, najatun, orang yang menjaga sholatnya pasti dia akan diselamatkan oleh Allah dari hisab yang buruk, hisab yang buruk. Makanya para jamaah Bapak Ibu, kita selalu diperintahkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu doa yang diajarkan Nabi, dibaca ketika tasahud akhir sebelum salam. Perbanyak doa itu. Nggih, Bapak Ibu nggih? Sudah hafal apa dereng? Belum? Buka di internet, nggih. Minta doa, minta kepada Allah perlindungan dari 4 fitnah, judulnya. Perlindungan dari 4 fitnah, nanti muncul. Yaitu doa. Perlindungan dari apa? Siksa kubur. Perlindungan yang kedua siksa api neraka. Yang ketiga yaitu fitnah ketika hidup dan ketika mau meninggal dunia, supaya meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Yang keempat yaitu fitnah kerusakan munculnya dajjal, yang nanti mengaku Tuhan, yang akan memurtadkan semua manusia di muka bumi ini untuk menyembah dirinya dan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Yang enggak manut, ya, boten derek, boten taat, bakal dipun perangi dan dibunuh oleh dajjal. Tapi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebaliknya Nabi mengatakan, wa ma lam yuhafid 'alaiha, barang siapa orang yang semasa hidupnya tidak pernah menjaga sholatnya, kana ma'a fir'aun wa qarun wa hamman wa ubay bin khalaf yaumal qiyamah. Siapapun orang yang tidak menjaga sholat 5 waktunya, maka kana ma'a fir'aun, nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersanding kepanggian kalian Fir'aun, bertemu dengan Qarun, bertemu juga dengan Hamman, bertemu juga dengan Ubay bin Khalaf. Kenapa? Kenapa kok 4 tokoh ini kata Nabi itu kok begitu seriusnya, begitu pentingnya Nabi mengatakan orang tidak sholat semasa hidupnya bakal melempak kumpul kali Fir'aun, Qarun, Hamman, Ubay bin Khalaf. Kenapa? Kita kupas penjelasan hadis ini. Para ulama ahli hadis menjelaskan tentang hadis ini sebagaimana Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Az-Zahabi dan juga Syekh Albani mengatakan bahwa maksud dalam hadis ini tiang-tiang sing boten purun nindakne salat selama hidupnya bakal dipun klempakaken kalian para tokoh-tokoh pemimpin orang kafir. Kenapa kok ketemu dengan Fir'aun? Orang yang sibuk dengan kekuasaannya, orang yang sibuk dengan kepemimpinannya, orang yang sibuk dengan pemerintahannya, maka akan ketemu dengan Fir'aun sehingga dia meninggalkan sholat. Kenapa? Karena Fir'aun punya kekuasaan. Jadi tiang niku wau disibuk nih kali kekuasaannya sehingga dia meninggalkan sholat 5 waktu, bakal pinanggian kalian Raja Fir'aun laknatullah alaihi di neraka nanti. Kenapa? Sibuk dengan kekuasaannya. Itu yang pertama, oke? Makanya kumpul dengan Fir'aun. Yang kedua, kenapa kok bisa kumpul dengan Qarun? Orang yang semasa hidupnya dia meninggalkan sholat, mati-matian direwangi ninggale sholat krono sibuk karena bondonipun hartanya, ngitung-ngitung emas, perak, perhiasan, duit, ya. Jadi tentang pun ngitung duit terus,
waktu ini sholat ngereket, waktu ini sholat nggak ngereket. Ya, nanti orang seperti ini akan dikumpulkan dengan Qarun nanti pada hari kiamat di neraka jahanam. Naudzubillah. Kenapa? Sibuk dengan hartanya. Qarun sibuk dengan hartanya, akhirnya dia lupa untuk sholat, lupa untuk ibadah, lupa untuk taat. Ya Ustaz, apa ada sholat jamnya? Belum. Semua nabi, para rasul itu perintah sholat tetap ada, cuman yang berbeda apa? Yaitu syariatnya, aturannya. Kalau zaman Nabi Musa perintah sholat itu 50 waktu. Coba kalau kita diperintahkan 50 waktu, kelar mau boten Pak Bu? Kelar mau boten? Jelas boten mampu. Makanya diberi keringanan oleh Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW itu cukup 5 waktu sehari semalam. Tidak sebagaimana umat Bani Israel 50 waktu sholat. Itu sudah dikasih keringanan. Allah itu Maha Pemurah, Pengasih. Ngoten ya mboten purun syukur. Ngoten ya sik ndregedul. Lho gitu. Wong sudah dikasih keringanan sehari semalam 5 waktu, tidak mau sholat. Coba kalau sampai diwajibkan perintah 50 waktu, siapa yang mampu? Orang kelarnya bergawe paling. Itulah pemurahnya Allah terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu disebabkan karena memang mereka itu sibuk. Disibukkan karena apa? Karena seperti Haman, dia punya jabatan, dia punya pangkat, dia punya kedudukan, dia punya popularitas terkenal. Jadi kalau ada artis, bintang film, penyanyi, siapapun mereka, ataupun mereka punya pejabat, punya jabatan, pangkat, kedudukan di tengah masyarakat, mereka meninggalkan sholat, mereka akan kumpul dengan Haman, menterinya Firaun. Gitu? Haman itu menterinya Firaun. Jadi mereka yang disibukkan dengan urusan-urusan tadi, ya mikir pengen naik jabatan, pengen naik supaya kedudukannya lebih tinggi di perusahaan itu, mikir pengen dia jadi manajer, pengen jadi staf, pengen jadi pimpinan, terus yang dipikir seperti itu sampai dilampaui ninggalin sholat. Gak usah khawatir, kumpul kali Haman nanti pada hari kiamat. Yang keempat, para ulama menjelaskan orang yang semasa hidupnya meninggalkan sholat 5 waktu, yang dimana orang seperti ini disibukkan karena bisnisnya, disibukkan karena perniagaannya, disibukkan dengan jual belinya, akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf Bapak Ibu? Ubay bin Khalaf ini adalah orang tokoh, orang yang sukses bisnisnya pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tujuannya semua usaha bisnisnya untuk memerangi, memusuhi dan membenci dakwah Nabi. Jadi Ubay bin Khalaf ini adalah termasuk tajirnya, ya. Jadi saudagar kaya, pembisnis yang sukses, tapi dia pembelanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu Ubay bin Khalaf, tokoh dia, bisnisnya sukses, ya subhanallah. Tapi apapun yang dia lakukan itu tujuannya untuk apa? Memusuhi dakwah Nabi. Jadi kalau ada orang kaya-kaya, pembisnis dan sebagainya, itu tujuannya kok dia menghalang-halangi orang yang berdakwah di jalan Allah, menyerukan untuk mengajak kebaikan, menghalangi orang yang betul-betul berbuat kebaikan atau ibadah kepada Allah. Ini orang nanti akan kumpul dengan Ubay bin Khalaf, termasuk orang yang tidak sholat 5 waktu. Cukup. Jadi para jamaah Bapak Ibu, klop nih, lengkap. Orang yang sibuk dengan bisnisnya, orang yang sibuk dengan hartanya, orang yang sibuk dengan jabatan dan juga kedudukan dan popularitasnya, orang yang sibuk dengan kekuasaannya, semuanya ada nanti di neraka nanti bersama para tokoh-tokoh ini. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bersujud, menempelkan dahinya, keningnya di tanah untuk menghadap Allah, untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Padahal Allah sudah memberikan banyak fasilitas nikmat yang dia nikmati, yang dia rasakan. Apa balasannya?
balasannya adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada ayat Allah, oke? Tab salat. Hafidhu 'ala salawat. Salat itu perintahnya 5 waktu. Ya, di sini memang tidak diterangkan secara redaksi jagalah salat khamsah apa? Auqat. Khamsah auqat kalau dalam bahasa Arab adalah jagalah salat 5 waktu, tidak. Tapi pengertian ayat yang masih mujmal umum ini maka dijelaskan oleh Nabi. Dijelaskan oleh Nabi. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis, faradallahu alaikum, Allah mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan khamsah salawat, yaitu 5 waktu. Di situ ada sholat duhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya, ada sholat subuh. Itu Nabi yang menjelaskan. Makanya kalau kita digegerkan ada orang yang berbicara masalah agama, apalagi ayat hadis, dia bukan kapabilitasnya, bukan ahlinya ngomong. Di Al-Quran tuh nggak ada perintah sholat 5 waktu. Ya, seperti contohnya Adi Armando itu ya. Dia bukan tokoh agama, bukan ulama, bukan ustadz, tapi lancang ngomong masalah tentang ayat Allah. Kalau berbicara pakai akal, akhirnya merusak tatanan. Ini hati-hati masyarakat juga. Ya. Nah, jadi kalau kita kembali kepada persoalan hukum itu, di dalam Al-Quran ada penjelasan sholat 5 waktu, tapi kalau kalimatnya 5 waktu memang tidak ada, tapi keterangan waktu itu ada. Kalau kita kembali kepada ayat Allah di dalam surat Al-Isra, surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat yang ke-78, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Coba, ini ayat Allah, ini perintah. Perintah apa? Untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Waktu yang dijelaskan apa? Ya, Allah mengatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosakil laili wa qur'anal fajr. Hendaknya engkau senantiasa menjalankan, menegakkan, melaksanakan sholat, ya. Jadi duluk itu adalah waktu yang dimana matahari itu mulai terbenam. Di waktu kapan itu? Dimulai waktu duhur sampai asar. Sudah mulai terbenam, ya. Jadi kondisi matahari sudah mulai, yaitu condongnya ke mulai ke barat, ya. Maka dari itulah perintah. Maka di dalam hadis yang lain, kita tidak boleh sholat ketika matahari masih ada di atas kepala kita, ya. Jadi kalau bayang-bayang itu masih tegak, maka itu belum boleh dilaksanakan sholat duhur sampai nanti matahari bergeser sedikit. Bayang-bayang itu sudah mulai tampak miring, ya. Itu waktu sholat duhur. Kalau masih tegak, jangan dulu. Ya, lihat. Makanya waktu itu kalau zaman Nabi kan nggak ada jam. Apa? Waktu matahari ketika ini kayu tonggak ini ditancapkan, kalau ini kayu ini tonggak ini kemudian bayang-bayang ini masih tegak lurus, ini belum boleh laksanakan sholat duhur, belum boleh. Ya. Jadi bukan jam, ya. Karena jam nanti khawatir antara jam 1 waktu yang lainnya itu nggak sama. Kalau ukuran jam itu ada yang lebih 10 menit, ada yang 20 menit, ada yang 15 menit, nah itu. Kalau zaman Nabi itu yang tepat itu adalah kalau kita berdiri pas panas itu kok masih tegak bayangannya, itu jangan sholat sampai nanti bayang itu bergeser sedikit, Pak. Kalau sudah bergeser miring baru boleh sholat. Sampai apa? Liduluki syamsi, ketika matahari sudah mulai condong, agak terbenam, mulai mengarah ke terbenam ke barat, maka di situ kerjakan sholat duhur sampai sholat asar. Jadi dulu para ulama mengatakan dulu pun di dalam ayat ini adalah apa? Yaitu waktu matahari antara duhur sampai asar, Bapak Ibu. 2 nggih. Ya. Ila ghosakil lail, sampai kemudian waktu datangnya mulai apa? Matahari sudah mulai terbenam, tidak terlihat, gitu, nggak terlihat. Kemudian mulai gelap, disitulah menjelaskan apa? Yang dinamakan ghosakil lail itu adalah ghosak, busuk itu adalah apa? Yaitu waktu agak mulai gelap. Apa? Maghrib dan isya loh. Jadi kalau orang bicara masalah tentang hukum,
di dalam agama, terutama membahas masalah ayat atau hadis, kalau dia tidak paham tafsirnya, bahasa Arabnya, asbabun nuzulnya, kaidah-kaidah di dalam tafsirnya atau kaidah-kaidah dalam hadis, maka sembrono ngaco kalau ngomong. Hati-hati. Kalau kita lihat nanti di media, nggak ada di dalam Al-Quran itu perintah untuk sholat 5 waktu. Nah ini kan bahaya, nggak ada ayatnya. Ini ayatnya. Tadi juga di dalam surah Al-Baqarah 238. Ya, meskipun kadang-kala Allah menggunakan prosa kalimatnya itu tidak secara terang-terangan. Ya, kenapa kalau Allah mengatakan sholawat? Kenapa kalau tidak mengatakan hafidhu ala sholat gitu aja? Kenapa kok kalimatnya sholawat? Ini kalau paham bahasa Arab, Allah menunjukkan bahwa itu cukup dengan kalimat itu saja orang paham. Oh iya, jadi sholat-sholat yang dikerjakan 5 waktu tadi. Jadi bentuknya jamak atau single, Pak? Ya, di dalam ayat ini itu bentuknya plural, jamak atau satu? Satu atau lebih dari 2? Lebih dari 2 jamak, nonton lho nggih. Nah, itu perintah di dalam Al-Qur'an nonton niki wau. Jadi ghusaqil lail itu adalah perintah untuk menjaga sholat maghrib dan isya. Kalau dulu itu adalah duhur dan asar. Baru Allah menutup kalimatnya ghusaqil laili ila qur'anal fajr, sampai datang waktunya fajar. Inna qur'anal fajr kana masyhuda. Kenapa kok sholat subuh dikatakan fajar Quran, Bapak Ibu? Ya, inna qur'anal fajr kana masyhuda. Kenapa sholat subuh kok dikatakan di sini Al-Quran? Karena orang ketika sholat subuh itu dianjurkan, disunahkan untuk memperpanjang bacaannya. Jadi di kalimatnya adalah Quran. Masya Allah, ini satu kalimat yang indah. Bilangpun para jamaah Bapak Ibu, Nabi SAW itu setiap dia melaksanakan sholat subuh itu selalu dia memanjangkan sholatnya. Kenapa? Karena Al-Quran. Karena bentuknya adalah Al-Quran. Inna Qur'ana fajri kana masyhuda. Karena ketika orang melaksanakan sholat subuh di waktu subuh itu, maka di situ Rasulullah SAW memanjangkan kalimatnya dan disaksikan para malaikat yang mencatat, malaikat pencatat siang dan malam itu berkumpul semuanya. Jadi orang ketika melaksanakan sholat subuh para jamaah itu, masya Allah ya, ini satu keterangan dalam hadis Nabi ya. Yastami'ul malaikatul lail wa malaikatul nahar, malaikat-malaikat malam dan malaikat-malaikat siang yang mencatat amal. Betul kata Bapak? Kita setiap kita beramal itu ada tugas sip-sipan. Maka itu ada tugas sip ya. Yang pertama sip siang dan sip malam. Jadi naik turun ya. Nanti malaikat malam mencatat kita mulai maghrib sampai kita subuh. Malaikat siang mulai kita pagi sampai sore, itu bergantian. Nah, ketika waktu subuh saat itulah Allah mengizinkan kepada malaikat, Allah juga menganjurkan kepada malaikat, memerintahkan untuk berkumpul ya bersama-sama di situ menyaksikan orang yang sedang sholat subuh. Masya Allah, itu luar biasa dalam hadis Nabi. Ini keutamaan. Jadi orang yang sedang sholat subuh, terutama yang berjamaah, mereka sedang disaksikan oleh para malaikat. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan kita sholat subuh. Jangan suka bangkongan, apalagi meninggalkan. Na'udzubillah min dzalik, tidak akan pernah kita didoakan oleh malaikat, apalagi kok disaksikan. Nah itu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas ya penjelasan ini ya. Kita akan lanjutkan di dalam ayat Allah. Wa sholatul wusta, sholat wusta. Kenapa di sini Allah mengatakan sholat wusta? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan terkait dengan ayat ini. Nabi yang menjelaskan. Yang dimaksud dengan sholat wusta ini adalah Nabi mengatakan adalah sholat asar dan sholat subuh. Sholat asar dan sholat subuh. Ini sholat wusta. Jadi nama kalimat yang indah yang dipakai oleh Allah kemudian dijelaskan oleh Nabi terkait dengan sholat wusta ini adalah makna sholat subuh dan sholat asar. Kenapa sholat subuh dan sholat asar itu dinamakan sholat wusta? Disebabkan karena banyak orang yang melalaikannya. Banyak orang yang
melalaikannya. Di waktu sholat asar enak-enak kerja orang itu, jadi waktu dia mau laut atau mungkin dia mau istirahat, mau selesai pekerjaannya, kadang-kadang tiang nyambet damel kan mulai jam 7 atau jam 8 sampai jam 4 atau jam 5. Nanggung kerja, pulang capek, istirahat atau mandi, tinggalkan sholatnya. Nah, ini orang yang berat sekali dia menjaga sholat asarnya. Kebanyakan nanggung. Kenapa? Terus kesel-kesel, dadak wudu, dadak salin, dadak rempong, terus nggak usah sholat. Sholat nanti maghrib, baru maghrib sholat. Mereka maghrib nyantai. Kebanyakan maghrib nyantai, gimana? Tapi sholat asar itu banyak orang itu nanggung, repot, gitu. Dadak salin, dadak ilas. Nah, ini kebanyakan mereka melalaikan sholat asar karena hawanya mulai dingin. Kalau Nabi itu bahasanya adalah bardun itu dingin, hawanya mulai asrap. Nah itu. Nah, sholat subuh kata Nabi, sholat wusta adalah sholat subuh. Sama, ketika orang sedang enak-enak tidur ngorok, ada jam 4 dipanggil sama Allah. Kesel, capek, ngantuk, pisan ya. Tanginnya jam 6. Bangun jam 6 atau bangun jam setengah 7. Persiapan, mandi, kerja, berangkat. Dia mau bangun capek, ngantuk, ya. Istrinya mau bangunkan takut. Nah ini, lagi ada Bu? Nah itu. Gimana betul Bu? Ayo takut apa betul bangunkan bapaknya? Nah, nggak boleh. Bangunkan untuk sholat subuh. Nggak, bangun seret, ya, atau diciprati banyu. Oh iya, nggak usah takut. Ya, karena apa? Jangan sampai pemimpin dalam rumah tangga ini masuk neraka dulu. Jangan sampai. Kalau sampai di dalam rumah tangga yang masuk neraka dulu adalah pemimpinnya, bagaimana dengan pengikutnya? Bagaimana dengan yang dipimpin, istrinya dan anak-anaknya? Katut sedoyo. Wong pemimpinnya masuk neraka, katut. Karena memberikan contoh yang tidak baik. Jangan sampai lah ya. Kalau sampai bapak nggak mau bangun, tak seret sampean. Kenapa? Ini perintah dari Allah. Kowe wani ambek bojomu. Jatuh diancam gitu. Coba ibu diancam gitu, wani ambek bojomu. Durhaka ambek bojomu. Diancam gitu bagaimana ibu? Ya sudah, ya toh. Nggak apa-apa kalau bapak mau tidur lagi. Jangan, ya toh. Karena saya tidak durhaka kepada suami, karena suami yang durhaka kepada Allah. Tidak wajib taat kepada manusia dalam berbuat maksiat kepada Allah. Tidak wajib taat. Kalau dia maksiat kepada Allah. Dan tidak ada maksiat yang paling besar kecuali adalah apa? Mereka yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah dan berani meninggalkan sholat. Ini adalah maksiat yang paling besar di hadapan Allah dan tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia tidak bertobat. Ya Bapak Ibu jelas? Ya, jadi keterangan sholat wusta adalah apa? Sholat asar dan sholat subuh. Ini sholat yang paling berat yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, terutama mereka yang mengaku sebagai orang muslim yang taat. Kenapa? Ya itu tadi waktunya dingin, cuacanya bardun apa? Dingin. Ya. Untuk menguatkan penjelasan ini Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapapun orang yang senantiasa menjaga dua sholat yang hawanya dingin, dia pasti masuk surga. Tapi hadis Imam Bukhari, siapapun orang yang menjaga sholat di waktu hawa yang dingin, dua waktu ini terutama selain waktu duhur dan waktu maghrib dan isya, pasti dia masuk surga. Ini kata Nabi nggih, hadis Imam Bukhari. Nanti dibuka. Man sholal bardaini dakhalal jannah. Yang kedua, yang ketiga, kata Allah perintahnya adalah wa kunu lillahi qanitin. Hendaknya engkau menghadap Allah dengan qanitin, kunut. Nah, ini dengan apa? Kunut. Qanitin itu kalau dalam tataran bahasa Arab sebagai bentuknya adalah yaitu dia sebagai fa'il, tapi sebagai pekerjaan, predikatnya sebagai kedudukan sebagai pekerjaan ataupun fi'il.
Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka di sini Allah mengatakan qanitin, hendaknya engkau menghadap Allah dengan kunut, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam terjemahan, mungkin qanitin itu ya menghadap Allah dengan khusyuk atau dengan tumaknina, atau mungkin penjelasan yang lain kunut itu pengertiannya banyak Bapak Ibu. Yang dimaksud kunut itu adalah dalam bahasa Arab ini ya, itu adalah doa. Ada yang mengatakan khusyuk, ada yang mengatakan tumakninah, ada yang mengatakan panjangnya atau lamanya berdiri di dalam sholat. Nah itu kunut. Ada juga namakan taat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang ulama sahabat ahli tafsir, mengatakan kullu lafdin kunutun fi kitabillahi ai wa huwa ta'atullah taala. Setiap lafaz yang dimana ada kalimat kunut di dalam Al-Qur'an maknanya adalah taat kepada Allah. Itu penjelasan Ibnu Abbas. Baik. Pendapat yang kita mengerti dan paham bahwa kunut adalah doa, yaitu pendapat Imam Syafi'i mengatakan ini maknanya adalah kunut ketika subuh. Kunut ketika subuh. Jadi Imam Syafi'i menggunakan kalimat qanitin di dalam ayat ini maknanya adalah ad-doa inda subuh. Berdoa ketika sholat subuh. Jadi kalau ada saudara kita yang melaksanakan sholat subuh dengan dia menggunakan kunut, silahkan. Karena mereka mau berpegang tafsir dari penjelasan Imam Syafi'i terkait dengan ayat ini adalah yaitu doa ketika subuh. Artinya doa kunut ketika subuh. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa ta'ala fiman ta'alait dan sebagainya. Itu doa ketika dipanjatkan di dalam sholat subuh. Itu ya pendapat Imam Syafi'i. Meskipun ada pendapat yang berbeda ya dari Imam Ahmad sendiri, maka tidak setuju dengan pendapat Imam Syafi'i. Silakan, ini dua ulama yang berbeda pendapat bahwa kunut itu bukan suatu kewajiban atau sunnah dari Nabi. Lah itu pendapat Imam Ahmad ya, karena hadis-hadis tentang kunut itu kebanyakan itu banyak dilemahkan oleh para ulama. Ini hanya perbedaan pendapat masalah tentang kunut dalam 4 mazhab. Kemudian kunut ataupun qanitin dalam ayat itu adalah maknanya adalah apa? Lamanya, panjangnya berdiri ketika sholat membaca Al-Quran. Ini disandarkan kepada hadis Nabi Imam Muslim. Rasulullah mengatakan afdhalas sholatu ya, sholat yang paling baik adalah atwalul kunut, yang panjang atau lamanya berdiri ketika sholat. Ini sholat yang paling utama. Tadi lek enten tiyang sing sholat, imam membaca Al-Quran agak panjang ya, maka ini adalah keutamaan di dalam sholat. Tapi ini berbeda kalau sholat berjamaah ya, terutama sholat 5 waktu. Jadi kalau sholat 5 waktu para jamaah Bapak Ibu nanti ada aturannya. Insya Allah kita bahas nanti bab tentang sholat hukum berjamaah, aturan syaratnya, tata caranya, kaedahnya, sunnah-sunnahnya akan kita bahas secara lengkap. Nah, jadi orang yang paling utama adalah yang panjangnya berdiri. Di mana Bapak Ibu? Di dalam sholat malam atau sholat sunnah, duha, sholat sunnah, mulai tahajud atau witir. Ini lebih baik dipanjangkan sholatnya. Makanya Nabi sampai kakinya bengkak abu mergo napa Bapak Ibu? Karena apa? Karena lamanya beliau berdiri ketika sholat. Nabi sholat tahajud itu mulai jam 12 malam sampai jam 3. Kemudian beliau sahur, kemudian beliau persiapan untuk sholat subuh. Itu kebiasaan Nabi terus seperti itu. Ya, sahur kalau waktu sholat Senin Kemis atau sholat Daud, puasa Daud atau puasa Senin Kemis. Tapi beliau mulai bangunnya jam 12 malam sampai jam 3 itu sholat. Makanya sikile abu. Siapa yang kuat Bapak Ibu? Nggak ada yang kuat. Jangan kok kita, sahabat-sahabat Nabi aja nggak mampu untuk menjalankan sholat malam rutinitas setiap hari seperti itu. Mengaweti setengah jam wis kesel. Iya Pak Oke? Setengah jam wis boyoan. Wis gringgingan sikil ya kalau sholat. Nah, itu.
Baik, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir adalah kunut adalah tumakninah dan khusyuk. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, yaitu qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Yang pernah kita kupas, ciri-ciri orang yang masuk surga Firdaus adalah mereka yang khusyuk di dalam sholatnya, tumakninah di dalam sholatnya. Inilah orang-orang yang kunut ya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Semoga ini bisa menambah ilmu wawasan kita terkait dengan kandungan-kandungan di dalam ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, sekaligus menambah iman kita dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita tetap istiqomah ya. Kita ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.